Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Rahmiyanti dari Prodi Hukum Keluarga Islam dengan nomor induk mahasiswa 2022110887. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan tugas final tes dari dosen kami yang bernama Ahmad Zaki Yamani, SHI MH, dengan mata kuliah Legal Drafting. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan undang-undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang atau peraturan, kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi lebih tertib. Delegasi dalam pembuatan suatu peraturan berarti membuat peraturan penjelasan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam pasal 1 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2011, yaitu yang pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dan yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga yaitu program legislasi nasional yang selanjutnya disebut Prolegna adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dan yang keempat yaitu program legislasi daerah yang disebut dengan Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perundang-undangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dan yang kelima yaitu perundang-undangan adalah pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaga negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaga daerah, tambahan lembaran daerah atau berita daerah. Dan yang keenam yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jenis, fungsi, hierarki peraturan perundang-undangan. Di sini kita memasuki pembahasan yang kedua yaitu sifat dan ciri-ciri peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundang-undangan memiliki sifat dan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan dalam wujud peraturan tertulis. Dan yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dan yang ketiga yaitu peraturan perundang-undangan berisi aturan, pola tingkah laku atau norma hukum. Dan yang keempat yaitu peraturan perundang-undangan mengikat secara umum dan menyeluruh. Di sini kita memasuki landasan hukum peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu landasan filosofis, dan yang kedua yaitu landasan sosiologis, dan yang ketiga yaitu landasan yuridis. Memasuki pembahasan selanjutnya yaitu asas dan urutan pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu asas pengayoman, dan yang kedua asas kemanusiaan, dan yang ketiga yaitu asas kebangsaan, dan yang keempat yaitu asas kekeluargaan, dan yang kelima asas kenusantaraan, yang keenam asas Bhinneka Tunggal Ika, yang ketujuh asas keadilan, yang kedelapan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah.
Ke-9 yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum. Dan yang ke-10 yaitu asas keseimbangan, keserasian, dan keseluruhan. Dan di sini kita telah memasuki materi selanjutnya, yaitu proses pembentukan undang-undang. Proses pembentukan undang-undang di Indonesia melalui 5 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Yang pertama yaitu perencanaan, dibuat dalam bentuk program yang disebut Program Legislasi Nasional untuk undang-undang, program penyusunan PP untuk peraturan pemerintah, dan program legislasi daerah untuk peraturan daerah. Dan yang kedua yaitu penyusunan, dilakukan oleh DPR maupun Presiden melalui kepemerintahan terkait. Dan yang ketiga yaitu pembahasan, dilakukan bersama-sama di dalam rapat komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, rapat panitia khusus, rapat paripurna. Dan yang keempat yaitu pengesahan. Setelah perencanaan undang-undang disetujui oleh legislatif, rancangan undang-undang tersebut diberikan kepada legislatif untuk disahkan menjadi undang-undang. Dan yang kelima yaitu pengundangan. Undang-undang diumumkan secara terbuka pada lembaran negara Republik Indonesia dan dilakukan penyebarluasan melalui media cetak maupun elektronik. Dan di sini kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu manfaat adanya peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu memberikan kepastian hukum kepada warga negara, dan yang kedua melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara, dan yang ketiga yaitu memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negara, dan yang keempat yaitu menciptakan ketertiban dan ketentraman. Sekian video yang dapat saya sampaikan dan penjelasan dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.